Sepakat sekali dengan Pak Suharman. Jadi memang psikologi individu itu perlu ya. Makanya pemimpin itu harus betul-betul paham terhadap psikologi bawahannya. Ya samalah individu organisasi itu ketika dominan banyak perempuannya, maka cara mendesainnya, cara untuk mengelola organisasi itu harus berbasis pada gender juga. Jangan sampai lupa bahwasanya itu berbeda dengan baik saudara sekalian yang berbahagia, kita mulai perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, kita memasuki pertemuan yang kesekian kalinya dan saat ini tiba bagi teman-teman untuk mempresentasikan makalah yang sudah dibuat, di mana ini adalah sifatnya adalah lebih dominan ke lapangan karena Bapak Ibu saudara sekalian adalah rata-rata sebagai seorang praktisi di bidang pendidikan, bagaimana nantinya ketika keilmuan atau konsep itu adalah diterapkan dalam lapangan yang real. Baik, hadir di kita untuk pemateri pertama yaitu Bapak Surahman. Silakan kepada Bapak Surahman untuk menjelaskan materi yang sudah dibuat. Kemudian untuk teman-teman nanti silakan memperhatikan dengan baik dan kita lebih dominan ke tanya jawab ya. Saya berharap nanti satu orang satu pertanyaan lah biar lebih fokus. Jadi misalnya beberapa materi yang sudah disampaikan, beberapa slide, nanti kemudian silakan satu persatu dari teman-teman bisa membuat pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap materi yang sudah disampaikan oleh Pak Surahman. Baik, kepada Pak Surahman disilakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan teman-teman saya menyampaikan pandangan saya tentang manajemen Islam. Jadi harapan saya nanti teman-teman saling melengkapi saja karena sebetulnya untuk ini materi yang menurut saya pahami. Tapi nanti kalau ada kurang dan lebihnya saya minta masukan dari teman-teman. Baik, materi yang diberikan ke saya yaitu adalah manajemen pendidikan Islam, pengertian, tujuan, manfaat, dan faktor yang mempengaruhi perilaku manajer serta ruang lingkupnya. Nah, manajemen itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu artinya manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan memimpin. Sedangkan pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah paidagogos, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu paidos yang memiliki arti anak-anak, sedangkan agogos yaitu adalah memiliki arti membimbing atau memimpin. Nah, pendidikan sendiri dalam bahasa Arab disebutkan dengan takdib yang memiliki arti pembinaan yang baik. Nah, menurut Profesor Dr. Mujamil Komar, manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Sehingga saya menyimpulkan bahwasanya manajemen pendidikan Islam itu adalah dapat diartikan sebagai cara untuk merencanakan, mengelola, mengorganisasikan, dan memimpin serta sebuah lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Lanjut mungkin Pak untuk yang tujuan dan manfaat. Okay.
Yang kedua yaitu adalah tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan Islam. Ya, tujuan dari manajemen pendidikan Islam itu yang pertama adalah terciptanya Kita ke bawah perencanaan aja sudah, ke pendidikan yang penajam. merapi. Jadi bisa nyari Bagaimana kita ada. merencanakan Biar pendidikan bisa di di tempat terdekat. masing-masing lembaga pendidikan kita di sekolah. Habis itu bagaimana kita menciptakan mutu pendidikan itu sehingga pendidikan itu menjadi relevan, ya, akuntabel untuk meningkatkan citra positif kita di masyarakat sehingga mutu pendidikan Islam mutu pendidikan Islam dan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang kita anut. Yang kedua yaitu adalah terwujudnya suasana belajar atau proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif sehingga akan dihasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan, bermakna bagi peserta didik. Nah, jadi tujuan pendidikan manajemen pendidikan Islam yang kedua yaitu adalah terwujudnya suasana belajar. Bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan efektif di lingkungan belajar kita. Mulai dari bagaimana kita mengelola sumber belajar, bagaimana kita menerapkan metode pembelajaran dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu adalah untuk tujuan dari manajemen pendidikan Islam atau manfaatnya yaitu adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan, apa kelemahan yang ada di lembaga pendidikan kita dan apa yang menjadi kekuatan di dalam lembaga pendidikan kita. Ini adalah tujuan yang ketiga dari manajemen pendidikan. Nah, dengan mengetahui kekuatan, artinya kita bisa merencanakan sesuatu hal atau memanajemen agar lembaga pendidikan kita yang kita kelola menjadi lebih baik mendatang. Nah, begitu juga dengan kelemahan. Apa yang menjadi kelemahan kita, ini akan menjadikan suatu tolok ukur untuk perbaikan terhadap manajemen pendidikan kita ke depan atau di lembaga pendidikan kita di sekolah. Mungkin lanjut, Pak. Tujuan manajemen pendidikan yang keempat yaitu adalah terciptanya peserta didik yang aktif, ya, untuk pengembangan potensi dirinya serta memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Dengan demikian anak-anak tersebut akan bermanfaat di masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi tujuan daripada manajemen pendidikan ini di samping untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, juga mencerdaskan kecerdasan spiritualnya. Bagaimana artinya kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual ini harus seimbang. Seseorang cerdas secara intelektual, tidak cerdas secara spiritual, ini juga akan mengalami sebuah ketidakseimbangan di dalam kehidupannya. Mungkin lanjut, Pak Dokter. Yang ketiga yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajer. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajer itu ada dua, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor individu. Faktor individu itu memiliki bakat kepemimpinan atau leadership yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Terus yang kedua yaitu adalah kompetensi yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan kepemimpinan atau melakukan manajemen di lembaga yang ia pimpin. Terus yang faktor yang eksternalnya yaitu adalah budaya organisasi. Nah, budaya organisasi seperti kita ketahui di lapangan atau di lembaga pendidikan yang kita geluti itu ada budaya organisasi yang bersifat positif dan ada budaya organisasi yang bersifat positif. Nah, terus yang faktor yang keempat yaitu adalah faktor sumber daya manusia. Artinya faktor sumber daya manusia ini bisa kita kaitkan dengan sumber daya manusia yang ada di lembaga kita. Artinya
seberapa kompeten bawahan kita atau relasi kita bekerja di lembaga pendidikan itu, maka itu juga akan menjadi berpengaruh terhadap perilaku manajer untuk melakukan kepemimpinan di dalam suatu lembaga atau organisasi tersebut. Mungkin lanjut Pak Dokter. Next untuk slide berikutnya. Ruang lingkup manajemen pendidikan itu yang pertama adalah meliputi manajemen kurikulum, yang kedua adalah manajemen peserta didik, yang ketiga adalah manajemen kepegawaian, dan yang keempat adalah manajemen sarana dan prasarana. Mungkin lanjut. Dan yang kelima yaitu adalah manajemen hubungan masyarakat, yang keenam adalah manajemen ekstrakurikuler, dan yang ketujuh adalah manajemen perkantoran. Jadi ruang lingkup dari manajemen ini meliputi 7, yaitu adalah dalam manajemen pendidikan ini adalah manajemen kurikulum, bagaimana kita merencanakan, mengelola kurikulum untuk dilaksanakan di lembaga pendidikan atau organisasi yang kita pimpin. Yang kedua yaitu adalah manajemen peserta didik, kita mengelola peserta didik. Terus yang ketiga adalah manajemen kepegawaian, dan yang keempat adalah manajemen sarana dan prasarana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi saya ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pemaparan yang menarik yang disampaikan oleh Saudara Suherman terkait dengan masalah manajemen pendidikan, mulai dari pengertian, kemudian tujuan, manfaat, dan faktor yang mempengaruhi seorang manajer serta ruang lingkup yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan, kita mulai forum diskusi yang mana ini adalah bagaimana, saya belum bertanya ke Pak Suherman bahwasanya terkait dengan masalah tujuan di lapangan itu seperti apa. Anda sudah menjelaskan tujuan tadi, kemudian ruang lingkupnya, kemudian terkait dengan masalah manfaatnya. Nah, itu mungkin Anda bisa kombinasikan apa yang sudah ada di manajemen tersebut dengan fakta-fakta yang ada di lapangan di lembaga Anda mengajar atau di lembaga di organisasi tinggal. Belum kita masuk ke diskusi. Jadi artinya Pak Dokter untuk menuju ke sebuah tujuan dari lembaga pendidikan yang ada di lingkungan saya, ini bagaimana sekolah dan semua warga sekolah ini merencanakan membuat sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya perencanaan yang kita buat di dalam lembaga pendidikan kita itu kita buat dalam 1 tahun, katakanlah. Apa dalam tahun ini yang akan kita tuju? Contohnya seumpamanya kegiatan apa saja sebagai penunjang untuk mencapai tujuan dari program-program yang telah kita susun, semuanya. Mungkin dari kegiatan kurikulumnya, ekstrakurikulernya, habis itu kegiatan-kegiatan yang penunjang dan lainnya itu kita diskusikan bersama dengan sekolah sehingga nanti mana program yang belum terlaksana dan mana program yang sudah terlaksana ini nanti akan kita ketahui. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan, kita diskusi. Saya floor ke forum terkait dengan masalah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Surahman. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan sekalian untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Surahman. Suharman, Dokter. Suharman, ya, Suharman, sorry. Monggo, Bapak Tri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya, mungkin untuk pengayaan materi saya kira tadi sudah sangat bagus yang disampaikan oleh Pak Herman, tetapi secara konseptual sudah bagus, tetapi aplikasi di lapangan saya kira perlu pengkayaan Pak Dokter. Jadi mungkin perlu contoh-contoh konkret terkait manfaat
manajemen misalnya, antara teori dan praktek itu seperti apa. Itu saya kira ini masukan Pak Dokter. Terima kasih. Ya, baik. Monggo Pak Surahman. Ada lagi dari teman-teman? Oke, Mohon Pak izin, Sutrisno. Ustaz. Ya, monggo. Iya Ustaz, Pak tadi Sutrisno. Masya Allah pemaparannya sangat mengena memang. Jadi ada beliau tadi sampaikan bahwa kalau bagusnya tim kita itu juga mempengaruhi daripada bagaimana manajemen di dalam sebuah tempat ya, organisasi maupun juga perusahaan. Nah berarti kalau untuk mendapatkan SDM yang sangat-sangat bagus, ini kira-kira masuknya atau teknisnya bagaimana Ustaz? Apakah lewat penerimaan dari tim HRD yang kemudian juga harus menyeleksi? Jadi program filternya bagaimana kira-kira supaya kita mendapatkan tim yang hebat yang kemudian mempengaruhi baik di perusahaan. Oke, baik. Dua dulu ya. Selanjutnya nanti teman-teman yang lain untuk menjawab, untuk bertanya kepada Pak Suharman, biar nanti diskusi kita hidup. Monggo Pak Suharman, ada 2 pertanyaan menarik. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi artinya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sutrisno tadi, bahwasanya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mumpuni sesuai dengan dengan kompetensi yang kita inginkan, tentunya kita harus mengadakan seleksi. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu ini sekolah kami ditinggal oleh beberapa guru yang sudah memasuki masa pensiun. Nah, untuk mendapatkan sumber daya manusia sesuai yang kita inginkan, tentunya kita melakukan seleksi. Yang pertama itu adalah seleksi yang berkaitan dengan kualifikasi akademiknya. Tentunya kualifikasi akademik karena kita ini berkecimpung di dunia pendidikan, tentunya kualifikasi akademik atau ijazahnya harus relevan dengan dengan dunia kependidikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu adalah kompetensi yang dimiliki oleh calon seseorang yang akan bergabung di dalam lembaga kita. Ini tentunya harus diuji melalui praktek-praktek pembelajaran, bagaimana dia mempraktekkan cara mengajar di depan siswa, habis itu merencanakan kegiatan pembelajaran. Terus yang ketiga yaitu bagaimana dia memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menunjang peningkatan hasil belajar siswa yang ada di sekolah. Itu Pak Dokter terkait pertanyaan Pak Sutrisno. Ada hal menarik Pak Suharman yang belum dijelaskan tadi, yaitu tentang masalah bagaimana perencanaan berbasis pada nilai-nilai Islam. Seperti apa itu perencanaannya, kemudian pengelolaannya, pengorganisasiannya, pemimpinannya berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang dimaksud nilai-nilai Islam itu seperti apa sebetulnya? Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi di lembaga kami atau lembaga yang di mana saya menjadi tenaga pendidikan itu untuk untuk mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai ajaran Islam di anak-anak, itu kita memiliki sebuah kegiatan-kegiatan atau perencanaan kegiatan. Yang pertama diantaranya itu untuk jenjang kelas 4, 5, dan 6 itu adalah melaksanakan kegiatan sholat duhur berjamaah selepas pembelajaran selesai. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu adalah kita di sekolah itu memiliki sebuah program atau perencanaan yang kita namakan yaitu adalah Hari Sabtu Mengaji sebagai bentuk literasi nilai-nilai keagamaan di sekolah. Terus yang ketiga tentunya yang tidak kalah pentingnya itu adalah kita mengajarkan kepada peserta didik kita, yaitu setelah dan sebelum dan sesudah belajar itu selalu mengucapkan atau melafalkan doa sebagai bentuk penerapan nilai-nilai ajaran Islam di sekolah. Mungkin itu Pak Dokter. Oke, baik. Monggo yang lain, Bapak Ibu, saudara sekalian, silakan. Izin Pak. Ya, monggo silakan. Bapak Yunus.
Ya, mohon maaf Pak. Masih lanjut yang tadi berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam atau program-program yang berkaitan dengan Bisa keislaman. ditampilkan Pak Yunus Bisa Pak, videonya? sebentar Pak. Ya. Nah, monggo. Oke, Pak, masih berlanjut dengan yang tadi. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita studi kasus ketika misal di sekolah itu yang penerapannya ada nilai-nilai keislaman. Terus bagaimana jika kebetulan, mohon maaf, jika ada yang non-muslim dalam artian anak didik kita yang bukan beragama Islam. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Ustaz, Monggo, Ustaz. Ibu. Ya, monggo, Abdul Qadir. Ustaz Abdul Qadir, monggo. Pak Suharman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dibahas tentang penerimaan karyawan baru dengan kualifikasi tertentu. Kalau di sekolah swasta, kemungkinan menerima seperti itu mungkin iya. Tetapi kalau di negeri, kita tidak bisa memilih dan memilah mana yang harus kita terima, mana yang harus tidak kita terima. Nah, pertanyaan saya, apa kiat-kiat Anda dalam menerima karyawan baru yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan instansi? Contoh, saya di negeri. Misalnya saya kekurangan 3 orang pengajar dan saya membutuhkan tenaga atau sumber daya manusia yang sesuai dengan keinginan atau sekolah yang saya bina atau yang saya pimpin. Nah, untuk menentukan itu kami para kepala sekolah tidak bisa, hanya menyerahkan kepada dinas dan Pemkot bahwa kami butuh 3 orang pengajar. Nah, kiat Anda apa yang harus saya lakukan agar tenaga yang saya butuhkan itu sesuai dengan keinginan yang kami harapkan. Terima kasih Pak Suharman. Mohon maaf kalau kepanjangan bertanyanya. Baik, terima kasih Bapak Abdul Qadir. Silakan Pak Suharman. Suaranya Pak Suharman? Tadi? Ya, oke. Oke, yang pertama pertanyaannya Pak Yunus tadi Pak ya? Ya, betul Pak. Oke, terkait dengan, mohon maaf tadi saya belum sempat nyatet, terkait dengan apa tadi Pak Yunus? Oh iya, berkaitan dengan program tadi yang yang Nasrani, yang non Muslim. Oke, siap. Iya benar Pak, iya benar. Jadi terima kasih Pak Yunus. Jadi memang saya kebetulan berada di lembaga pendidikan negeri, sekolah negeri. Jadi kegiatan-kegiatan yang kebetulan di sekolah kami itu ada 2 guru Pak. Jadi ada guru agama Kristen dan guru bidang studi agama Islam. Jadi masing-masing guru bidang studi ini memiliki programnya masing-masing. Nah, untuk pelaksanaan hari Sabtu mengaji ini kita khususkan kepada siswa-siswa yang beragama Islam. Sedangkan untuk siswa-siswa yang beragama non-Muslim itu untuk kegiatannya kami serahkan kepada guru bidang studi agama Kristennya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ya tentunya untuk untuk menyikapi bahwasanya nanti terjadi kesenjangan sosial seumpamanya ini ternyata yang diperhatikan Muslim saja, yang Kristen nggak diperhatikan. Nah, di situ kita kasih porsi yang sama, artinya yang Islam silakan membuat program-program perencanaan berkaitan dengan nilai-nilai agama Islam. Kristen juga sama, kita kasih keleluasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama Kristennya. Dan kebetulan untuk kegiatan pembelajaran agama Kristen itu memiliki ruangan tersendiri Pak. Jadi mereka itu leluasa meskipun jumlah siswanya nggak begitu banyak di tempat kami. Itu mungkin kelas 1 itu mungkin hanya 1 orang, 2 orang. Nah, mereka
ya guru agama Kristen itu membuat program, mungkin biasanya itu kelas 1 dan kelas 2 itu untuk kegiatan pembelajaran agama Kristennya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya itu digabung jadi satu. Mungkin itu untuk jawaban saya ke Pak Yunus. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Jailani, jadi apa yang harus saya lakukan Pak untuk memenuhi kualifikasi atau kompetensi yang ingin yang ingin diperoleh oleh lembaga atau organisasi yang kita pimpin. Yang pertama, untuk sekolah negeri ini memang yang pertama untuk sekolah negeri kita harus melakukan ini Pak, komunikasi dengan dinas pendidikan terkait, karena tentunya kita sebagai sekolah negeri itu secara hierarki di bawah dinas pendidikan. Nah, kebetulan apa yang kami lakukan kemarin itu kita sudah berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Kita melaporkan bahwasanya guru yang bersangkutan ini adalah memasuki masa pensiun dan mengalami kekosongan untuk tenaga pendidik di kelas 3. Nah, setelah melakukan komunikasi dengan dinas pendidikan menyarankan kepada kami bahwasanya apakah sekolah kira-kira mampu nggak menganggarkan untuk untuk penggajian guru honorer. Nah, setelah itu dikalkulasi, ternyata sekolah mampu untuk memberikan upah pada guru honorer. Nah, setelah itu kita membuka pendaftaran, baik itu ini pendaftaran ke teman-teman lingkup sekolah dulu, bahwasanya siapa yang memiliki keluarga yang berkualifikasi akademik jenjang S1, tentunya karena kita ini di lingkungan SD, mereka harus berkualifikasi ijazah PGSD. Dan alhamdulillah apa yang kita lakukan kemarin itu ada sekitar 7 pelamar yang memasukkan pelamarannya untuk ke sekolah kita. Nah, di situ kita setelah mereka melakukan pelamaran, kita lakukan tes yang pertama, yaitu adalah praktek mengajar. Terus yang kedua adalah praktek wawancara. Nah, dari praktek mengajar dan seleksi atau melalui tes wawancara, kita putuskan bahwasanya ada seseorang yang dari dari segi nilainya, dari praktek mengajarnya, baik wawancaranya, ini kami anggap memenuhi syarat atau yang kami butuhkan. Gitu Pak. Mungkin itu Pak Jailani. Baik, terima kasih ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Suharman menarik ya. Jadi terkait dengan masalah pengalaman dia di lapangan. Baik, saya ini minta teman-teman untuk hidupkan semua ya, untuk menghidupkan videonya, kameranya. Nah, karena ini saya rekam ya. Makanya kalau mati semua nggak menarik ya. Nanti muncul, wah ini betul-betul bil ghaib, nggak ada orangnya ini ya, bil ghaib betul ya. Jadi sudah online masih ini. Kita rekam ya teman-teman sekalian. Baik, saya minta ini komentar dari Bapak Zulkifli. Bapak Zulkifli, monggo. Pak Zulkifli, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk, Pak? Oke, masuk. Ya, terkait apa yang dipaparkan oleh Bapak Suherman tadi, saya kan sangat baru Pak ya, karena fresh graduate juga, masih buta pengalaman lah bahasanya tentang manajemen berupa apalagi di lapangan, seperti yang dipaparkan Pak Suherman, bagaimana tadi cara merekrut orang dan mengkualifikasinya seperti itu. Jadi tadi merupakan satu wawasan yang baru dan baru saya dapat lah, bagaimana caranya mengkualifikasi para pengajar atau pendidik yang sekiranya kompeten buat dijadikan tenaga pendidik itu. Karena fresh graduate belum tahu apa-apa kami saya Pak. Itu sih pendapat saya, yang tanggapan saya. Jadi mungkin itu Pak. Baik, terima kasih.
Pak Suharman, jadi ada poin yang penting Pak sebetulnya terkait dengan masalah materi tadi yang disampaikan, tapi ini adalah masih belum Anda bawa ke lapangan Pak Suharman. Saya share screen ulang ya, ini Pak Suharman, jadi materi terkait dengan masalah faktor yang mempengaruhi manajer. Nah ini Pak Suharman, jadi ini bagaimana Anda membidiknya ketika ini adalah berada di lapangan. Apa maksud daripada sebuah kepemimpinan? Bahwasanya pemimpin itu harus begini, pemimpin harus berkarakter, harus membawa ada budaya, ada sumber daya manusianya. Nah ini silakan Anda kontekstualisasikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga ini tidak hanya sekedar sebuah teori, tapi adalah ini loh yang menjadi realita di lapangan terkait dengan masalah teori yang saya sampaikan. Misalnya ini pendapat dari si A atau pendapat si B. Ternyata pendapat si A ini kontradiktif dengan di lapangan, atau Anda itu adalah mendukung terhadap konsep-konsep tersebut di lapangan. Silakan Pak Suharman. Suaranya Pak Suharman. Suaranya. Oh, nggih, saya matikan tadi. Nggih, terima kasih Pak Dokter. Nggih. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya faktor yang mempengaruhi perilaku manajer itu ada dua Pak Dokter. Jadi yang pertama adalah perilaku internal dari individu sosok manajer itu sendiri. Yang kedua adalah pengaruh eksternal, yaitu dari luar individu itu sendiri. Nah, jadi saya menyampaikan bahwasanya perilaku yang mempengaruhi perilaku manajeran dari internal itu adalah bagaimana sosok pemimpin tersebut itu memiliki kompetensi untuk melakukan pemimpin. Di antaranya itu yang pertama adalah pemimpin harus menguasai tentang ilmu-ilmu manajemen, seperti yang sedang kita pelajari saat ini, mungkin itu Pak Dokter. Terus yang kedua, itu yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemimpin itu mengkomunikasikan setiap segala sesuatu kebijakan yang sekiranya itu menyangkut kebaikan sekolah, itu perlu dikomunikasikan. Jadi mungkin kalau semamanya suatu contoh kayak seperti perekrutan guru yang tadi yang saya sampaikan tadi itu Pak Dokter, kebetulan saya juga guru. Nah, kebetulan kepala sekolah mengkomunikasikan dengan pihak guru-guru. Bapak Ibu, ini bahwasanya Ibu A ini akan mengalami pensiun. Ini baiknya bagaimana? Apakah kita ini langsung ke dinas atau kita rekrutmen secara internal? Nah, kami dari teman-teman guru ini menyampaikan, karena kita ini secara hierarki di bawah kepemimpinan dinas pendidikan, alangkah lebih baiknya kita melakukan konsultasi terlebih dahulu ke dinas pendidikan. Setelah kita menemukan jawaban dari dinas pendidikan, baru kita mengambil langkah selanjutnya. Ini adalah mengenai kompetensi yang dapat mempengaruhi manajer. Artinya manajer harus pandai melakukan komunikasi, baik itu kepada pihak internal, baik itu kepada pihak eksternal. Terus yang kedua yaitu adalah karakter. Jadi karakter individu ini juga mempengaruhi Pak Dokter. Artinya karakter individu, ketegasan seorang pemimpin, ya kan, kebijaksanaan seorang pemimpin, bagaimana pemimpin tersebut ya kan memberikan sebuah ketegasan terhadap bawahannya. Salah satu contoh seumpamanya terhadap guru, mungkin apabila dia tidak masuk sekolah, mungkin artinya tegas, itu tidak harus dengan intonasi yang kasar atau intonasi yang keras. Mungkin bisa kita datangi, Bapak Ibu, mohon maaf kemarin tidak masuk kemana ya. Nah, kita ibarat katanya ketegasannya dengan pendekatan dialogis, mungkin itu. Terus yang selanjutnya kayak budaya atau sistem organisasi, ini adalah perilaku yang eksternal yang mempengaruhi perilaku manajer. Nah, jadi budaya atau sistem organisasi, bagaimana organisasi tersebut ya, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap ada masalah-masalah harus dikomunikasikan, atau bawahan ya kan, setiap ada permasalahan segera melaporkan ke pimpinan, sehingga pimpinan secepat mungkin mengambil sikap untuk menentukan arah kebijakan yang ada di sekolah. Mungkin itu Pak Dokter.
Baik, terima kasih Pak Suharman. Terkait dengan masalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajer. Jadi ini teman-teman sekalian, bahwasanya ada beberapa faktor yang harus kita pahami bersama tentang masalah hal-hal yang akan berdampak kepada sistem manajemen yang ada di lembaga pendidikan atau dalam suatu organisasi. Di antaranya adalah yang paling penting memang leadership, yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini adalah sangat besar sekali poinnya, utamanya adalah dalam rangka menjadikan atau menciptakan lingkungan atau suasana iklim yang ada pada organisasi. Maka dari itu ini sangat diperlukan ya, apalagi juga terkait dengan masalah budaya. Budaya itu harus terbangun sejak dini. Jangan sampai budaya-budaya itu adalah tidak kondusif, bahkan bisa merusak kepada organisasi. Begitu juga terkait dengan masalah budaya, paling tidak iklim organisasi itu mengadopsi budaya yang berbasis pada kearifan lokal atau local wisdom. Ini sangat penting. Kenapa kok saya katakan begitu? Iya, banyak organisasi yang gagal, bahkan pemimpin gagal untuk mengendalikan organisasinya gara-gara dia tidak mampu mengenal sebuah budaya. Salah satu contoh budaya terkait dengan bahasa saja. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, kalau kamu ingin selamat dalam suatu komunitas masyarakat, maka pahamilah gaya bahasa yang ada di sana. Itu di antara potongan hadisnya. Jadi bahasa sebagai produk budaya ini perlu kita pahami bersama. Agar supaya apa? Agar supaya mulai dari logat, mulai dari dialek, mulai daripada macam-macam, itu kalau kita sudah bisa memahami, kita akan selamat dalam organisasi itu. Ini baru saja budaya bahasa, apalagi terkait dengan hal-hal yang lain. Nah, penting ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sistem manajemen akan terbangun adalah manakala kita betul-betul memahami terhadap budaya. Begitu pula dengan yang namanya SDM. Jadi sumber daya manusia juga penting ya. Di samping faktor-faktor yang lain, SDM ini penting. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan, movement bagi organisasi kita, maka hal yang pertama harus disiapkan apa? Hal yang pertama yang harus disiapkan adalah kesiapan SDM. Mampu enggak SDM tersebut bergerak? Mampu enggak SDM tersebut mengikuti irama kita, intonasi kita? Mampu enggak SDM itu kita kerap atau kita instruksikan dengan percepatan-percepatan. Kalau enggak mampu susah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, utamanya ini yang akan menjadi masalah di lapangan adalah ketika leader atau pemimpin atau kepala sekolah itu adalah biasanya mereka dari generasi muda. Generasi muda. Jadi pemimpinnya muda-muda, ya seperti Pak Suharman ini saya kira muda ya, atau misalnya Pak Ismail muda lah, kemudian dia diangkat kepala sekolah. Dia masih belum memahami bagaimana karakter di sana ada senior. Kita jadi pemimpin usia kita 30 tahun, sedangkan di sana ada bawahan kita, followers kita yang lebih senior dari kita, bahkan usia mereka adalah di atas 40 atau bahkan 50. Dan mereka memiliki karakter nggak bisa untuk dipercepat. Jadi percepatan-percepatan kinerja mereka sudah nggak nutut. Jangankan ini, barusan hal-hal yang terjadi di lingkungan kita terkait dengan masalah COVID-19, siapa yang tidak siap untuk melakukan pembelajaran daring atau bil ghaib ini? Ternyata siapa? Ternyata adalah para senior-senior kita. Mereka tidak mampu mendesain, mereka tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman yang super cepat, akselerasi, seperti itu. Sehingga ini adalah menjadi PR bagi para pemimpin. Apa yang harus dilakukan ketika kita berhadapan dengan senior, berhadapan dengan anak buah kita yang lambat, anak buah kita yang tidak bisa kita ajak untuk berlari. Nah, ini PR Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama, kita butuh seni. Ya, kita butuh seni, butuh strategi, butuh kiat untuk menciptakan kondisi organisasi yang dinamis dan kondusif sehingga visi dan misinya bisa tercapai. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih Pak Suharman sudah mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya kita masuk kepada sesi yang kedua. Siapa Mbak Binti selanjutnya? Pak Dokter. Ya.
Oke, jadi mungkin tambahan sedikit Pak Dokter. Jadi menyambung Ya, apa monggo, yang silakan. disampaikan Pak Dokter tadi berkaitan dengan karakter dan budaya tadi. Kebetulan beberapa waktu yang lalu, jadi artinya kepala sekolah kami ini juga baru Pak Dokter. Artinya kepala sekolah itu terkadang jadi sering memanggil saya, Pak, bagaimana Pak supaya sekolah ini, organisasi yang kita pimpin ini begitu solid Pak. Terus saya sampaikan kepada kepala sekolah, Bu, mohon maaf, artinya untuk mensolidkan teman-teman, itu yang pertama, kita harus melihat apa yang paling disukai oleh teman-teman. Terus yang kedua, kita harus memahami karakter masing-masing individu, Bu, saya bilang gitu. Kebetulan karena di sekolah kami ini kebanyakan ibu-ibunya Pak Dokter. Jadi saya sampaikan, Bu, teman-teman itu biasanya itu sukanya kalau hari-hari libur itu diajak jalan-jalan, Bu. Ternyata Apalagi setelah ibu-ibu ya. itu iya, habis itu sama kepala sekolah ya, kalau memang hari libur, hari pas pembelajaran tidak efektif itu diajak libur-libur. Nah, sehingga sekarang kondisi organisasi kami itu bisa dikatakan agak sedikit solid daripada kepemimpinan atau ya, dari kepala sekolah yang sebelumnya. Mungkin itu Pak Dokter. Jadi kita ketahui karakternya dulu, kita ketahui apa yang disuka oleh mereka, maka kita akan bisa mensolidkan dari organisasi yang kita pimpin. Mungkin itu tambahnya Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat sekali dengan Pak Suharman. Jadi memang psikologi individu itu perlu ya, Bapak. Makanya pemimpin itu harus betul-betul paham terhadap psikologi bawahannya. Ya samalah individu organisasi itu ketika dominan banyak perempuannya, maka cara mendesainnya, cara untuk mengelola organisasi itu harus berbasis pada gender juga. Jangan sampai lupa bahwasanya itu berbeda dengan di mana kondisi organisasi itu lebih dominan laki-laki. Ya, laki-laki. Nah, maka dari itu nuansa-nuansa keilmuan di bidang psikologi penting. Bagaimana trik menaklukkan para kaum Hawa ini, ya sama dengan bapak-bapak ini sebagai seorang suami harus benar-benar pintar bagaimana menaklukkan apa kelemahannya. Ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita melihat pasangan kita lah, gak usah jauh-jauh. Kita sebagai pemimpin, pasangan kita sebagai followers, istri kita lah gampangannya. Nah, ketika dia itu adalah ngambek, susah, maka kita punya trik bagaimana sekiranya menciptakan pasangan kita itu atau menciptakan iklimnya agar mereka nggak ngambek. Kelemahannya apa? Cari kelemahannya. Biasanya perempuan diajak jalan-jalan shopping, wah selesai udah. Ketika dia marah-marah udah bawa ke ke mall, udah selesai, kasih uangnya belanja, kita tinggal aja udah. Nah, udah selesai, ngambeknya selesai. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau si perempuan ini marah kemudian itu adalah dia tidak kita obati, kita tidak paham dengan psikologinya, bangun tidur temanya pasti sama, masih marah lagi dengan tema yang sama. 1 hari, 2 hari temanya kuat. Ini masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya perempuan itu kuat ingatannya. Mohon maaf ibu-ibu ya, perempuan itu kuat ingatannya, bahkan bisa flashback ya. Sesuatu yang sudah lama itu bisa beda dengan laki-laki. Marah 1 kali ya udah selesai. Nah, ini psikologi Pak ya. Dalam organisasi perlu kita memahami itu. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Suharman atas